Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Alianisa, NIM 2092200022, PAUD 1A, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang gejala-gejala kejiwaan mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Ridwan SPSI MPSI Psikolog. Psikologi berasal dari bahasa Yunani yang merupakan gabungan kata psi dan logos. Psi yang mempunyai arti jiwa dan logos yang mempunyai arti pembahasan atau ilmu. Istilah psi atau jiwa masih belum dapat didefinisikan secara jelas karena jiwa merupakan objek bersifat abstrak dan tidak dapat dilihat. Tetapi meskipun begitu, keberadaannya, istilah jiwa dalam beberapa dasawarsa ini telah berganti menjadi psikis. Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang proses mental dan perilaku pada manusia. Perilaku manusia akan lebih mudah dipahami jika kita juga memahami proses mental yang mendasari perilaku tersebut. Nah, gejala-gejala kejiwaan terdapat beberapa bagian. Yang pertama, gejala jiwa kognisi atau gejala jiwa pengenalan yang merupakan pemerolehan, penataan, dan juga penggunaan pengetahuan. Gejala jiwa kognisi meliputi pertama, pengamatan. Pengamatan merupakan proses mengenal segala sesuatu yang ada di sekitar kita dengan menggunakan alat indera, contohnya seperti mata dan lainnya. Yang kedua, tanggapan. Tanggapan sebagai salah satu fungsi jiwa yang pokok dapat diartikan sebagai gambaran ingatan dari pengalaman ketika objek yang diamati tidak lagi berada dalam ruang dan waktu. Yang ketiga, fantasi. Fantasi adalah daya jiwa untuk membentuk atau menciptakan tanggapan-tanggapan baru dengan bantuan tanggapan yang sudah ada. Jenis-jenis fantasi tersendiri. Yang pertama, fantasi mencipta, fantasi tuntutan atau terpimpin. Keempat, daya ingat. Ingatan atau memori adalah kekuatan jiwa untuk menerima, menyimpan, dan memproduksi kesan-kesan. Yang kelima, berpikir. Berpikir ialah proses yang merangkum sebagian dari kenyataan yang dinyatakan dengan suatu perkataan. Yang keenam, inteligensi. Inteligensi ini ialah kesanggupan rohani untuk menyesuaikan diri kepada situasi yang baru dengan menggunakan berpikir menurut tujuannya. Yang kedua, gejala jiwa konasi atau kemauan. Kemauan merupakan salah satu fungsi hidup kejiwaan manusia. Nah, dapat diartikan sebagai aktivitas psikis yang mengandung aktif atau berhubungan dengan pelaksanaan sesuatu tujuan. Tujuan sendiri adalah titik akhir gerakan yang menuju pada suatu arah. Ketiga, gejala jiwa emosi atau perasaan. Perasaan termasuk gejala jiwa yang dimiliki oleh semua orang dan tingkatannya tidak sama. Perasaan tidak termasuk gejala mengenal. Walaupun demikian, perasaan sering juga berhubungan dengan gejala jiwa mengenal. Jenis-jenis emosi atau perasaan. Yang pertama, perasaan jasmaniah. Jenis perasaan ini sering pula disebut dengan tingkat rendah yang terbagi sebagai berikut. Yang kedua, perasaan rohaniah, sering pula disebut sebagai perasaan luhur tingkat tinggi yang terdiri perasaan intelektual, yaitu perasaan yang berhubungan dengan kesanggupan intelektual dalam mengatasi suatu masalah, misalnya senang atau puas ketika berhasil dalam mengerjakan sesuatu hal, kecewa atau jengkel ketika gagal. Perasaan kesusilaan atau etis, yaitu perasaan yang berhubungan dengan baik, buruk, atau norma. Misalnya, puas ketika melakukan hal yang baik atau menyesal ketika hal yang tidak baik. Perasaan estetis atau keindahan, yaitu perasaan yang berhubungan dengan penghayatan dan apresiasi tentang sesuatu yang indah dan tidak indah. Perasaan ini timbul jika seseorang mengamati sesuatu yang indah atau yang jelek. Perasaan sosial atau kemasyarakatan, yaitu perasaan yang cenderung untuk meningkatkan diri dengan orang lain. Misalnya perasaan cinta sesama manusia, rasa ingin bergaul, dan ingin menolong. Perasaan harga diri, yaitu perasaan yang berhubungan dengan pengharga diri seseorang, misalnya senang, puas, dan bangga akibat adanya pengakuan dan penghargaan dari orang lain. Perasaan ketuhanan atau religius, yaitu perasaan yang berkaitan dengan kekuasaan dan eksistensi dari Tuhan. Manusia merupakan satu-satunya yang dianugerahkan perasaan ini oleh Tuhan.
Jiwa campuran. Gejala jiwa campuran ini meliputi perhatian, sugesti, dan kelelahan. Perhatian sendiri adalah keaktifan jiwa yang diarahkan kepada sesuatu objek baik dalam maupun di luar dirinya. Sugesti, pengaruh atas jiwa perbuatan seseorang sehingga pikiran, perasaan, dan pikirannya terpengaruh. Dengan begitu orang mengakui apa yang dikehendaki daripadanya. Kelelahan tersendiri adalah gejala berkurangnya aktivitas manusia untuk melakukan sesuatu. Ini hanya itu yang bisa saya presentasikan dan saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.